Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi kita di program Prestasi. Saya Irwan Firman, temani Anda sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya program Prestasi ini akan hadirkan sosok-sosok berprestasi di bidangnya masing-masing yang mudah-mudahan akan memberikan semangat baru ya untuk kita semuanya, energi baru dan tentunya inspirasi baru juga. Dan silakan nanti yang akan bergabung bersama pemirsa, saya tunggu di 02716793000 ataupun di SMS dan WhatsApp kami di 08112553000. Pemirsa, di sore ini saya kedatangan tamu seorang mahasiswa berprestasi kita dari Universitas 11 Maret Surakarta, tepatnya dari Fakultas Pertanian, ada Mas Julian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Julian. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dari kampus ini tadi? Iya, dari kampus. Dari kampus. Habis ujian ya? Iya, top tadi. Putih-putih soalnya ya. Semprov, jadi udah bentar lagi udah skripsi? Ngambil data. Ini skripsinya udah. Ngambil data besok, baru nanti sembas dan ujian sidang. Oke, mudah-mudahan lancar ya, Mas Julian ya. Begitu juga teman-teman dari universitas manapun yang saat ini masih menyandang predikat sebagai mahasiswa, ya semaksimalnya ya Mas ya. Banyak online-nya ya sekarang kan, selama COVID ya. Baik, ya Mas Julian, alhamdulillah ini bisa datang di tengah-tengah kita. Banyak sekali nih pemirsa prestasinya Mas Julian, mulai dari tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Nanti kita curi ya inspirasinya seperti itu. Nah, Mas Julian, ini diantaranya ya pemirsa, ada dua yang sebagai bukti prestasi Mas Julian selama ini yang ada di tengah-tengah kita. Ini apa nih Mas, bisa diperlihatkan dulu ke pemirsa yang ada di rumah? Kalau ini tuh medali di waktu kompetisi di Korea. Yang mana? Yang di putih Seoul, ya? Korea, yang putih, lalu ada di Makau, itu kompetisinya di Makau. Kompetisinya di Makau. Sedikit diceritain Mas, gimana dan seperti apa itu kompetisinya, dua-duanya? Sama sih, kompetisinya lebih ke invention. Jadi kita pameran terhadap produk kita gitu. Oke. Produknya apa Mas kemarin? Yang pertama kalau yang Korea ini di Seoul itu saya memproduksi alkohol. Saya kolaborasi dengan teman-teman dari kimia. Jadi kalau di kampus kan kita harus banyak relasi tuh. Yep, betul. Saya berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di kimia, teknik kimia sama kimia, dan akhirnya terbentuk alkohol. Dan alkohol itu ternyata pembuatannya mudah gitu. Jadi dari setiap tumbuhan itu bisa dipakai untuk alkohol. Dan kita pakai barang-barang bekas, misalkan kayu dari bekas cor-coran di rumah kayak gitu. Oke, ya nggak apa-apa. Itu ada unsur kandungan-kandungan tertentu yang kemudian bisa membuat alkohol ya dari situ. Oke. Itu yang di Korea ya, Mas ya? Yang di Korea yang putih. Kemudian yang di Makau kemarin? Yang di Makau kemarin kita lebih membuat ini. Kita kolaborasi dengan teman-teman dari MIPA, lalu dari FSRD. Itu kita membuat peredam suara tapi dibuat hiasan di rumah kayak gitu, Mas. Oke, peredam suara tapi dibuat hiasan? Hiasan di rumah. Oke. Ini kan studio ya Mas ya? Biasanya kami butuh peredam suara kan? Tapi nempel semua nih di tembok. Kalau itu gimana tuh konsepnya kemarin? Konsepnya ya tinggal ditempel aja, nanti dia meredam suara sendiri. Kita gitu. Bahannya itu dari serabut kelapa. Nah itu intinya di situ sih Mas. Dan di sana alhamdulillah dapat apa ya, orang-orang yang di luar itu ternyata malah kagum dengan itu. Kalau di Indonesia itu apa sih? Cuman sabut kelapa paling dibuang aja gitu kan. Betul. Nah kita membuat tadi hiasan tadi itu menggunakan sabut kelapa, lalu bahan-bahan bekas lah, kayak kain perca gitu. Makanya kita ngajak teman-teman dari FSRD kayak gitu. Dari sisi seninya ya, dari kesenian ya. Kalau untuk peredamnya itu dari fisika, lalu untuk yang bahannya kayak sabut kelapa itu dari pertanian gitu. Oke. Nah, ini pemirsa, dari titik sini saja tuh kita sudah dapat gambaran kalau Mas Julian ini membuka jalur prestasinya itu melalui kolaborasi. Begitu ya Mas ya, salah satunya ya. Mas Julian sendiri dari Fakultas Pertanian, kemudian teman-temannya tadi dari MIPA, dari Teknik, kemudian dari FSRD Fakultas Seni dan Desain ya. Kemudian dari fakultas-fakultas yang lain, dan kebetulan Mas Julian ini di jurusan apa Mas?
jurusan penyuluhan dan komunikasi pertanian. Penyuluhan komunikasi pertanian. Itu kalau tidak salah sama dengan Pak Agung ya? Iya, Pak Agung. Dulu pernah ke sini soalnya. Sudah pernah siaran ke sini. Oke. Selaku PD3 ya PD3. untuk saat ini. Oke, Mas Julian, ini menarik. Ini baru 2 ya pemirsa ya. Jadi kalau di total tuh ada berapa piala Mas di rumahmu, Mas? Kalau untuk yang internasional itu kemungkinan ada 6 karena yang satu itu ada special award dari Oke, apa itu? Apa namanya, badan invention dunia kayak gitu, WIPA. Oke, nanti ada foto-fotonya ya, tapi nanti kita insya Allah akan kita tampilkan coba nanti satu persatu. Nah sebelum jauh ke sana Mas, oh ya sorry, tadi yang internasional ada 6 ya, kemudian yang nasional kira-kira ada berapa nih? Nasional itu ada 2 kalau nggak salah Mas, tapi untuk ikut kompetisinya sekitar alhamdulillah 7 kali. Oke, ya memang harus no pain no gain ya kadang-kadang ya. Kalau nggak dicoba lagi kan biasanya gitu ya. Udah biasa kayak gitu. Kemudian yang lokal mungkin sering ikut juga. Yang lokal kemungkinan 2 kali kan. 2 kali. Oke, itu belum lagi kalau kita korek di kurikulum vitae-nya pemirsa, memang udah sejak SD nih kelihatannya. Enggak lah. Udah SD, SMP, SMA itu di kurikulum vitae-nya udah alhamdulillah udah banyak sekali memberikan kontribusinya begitu. Nah ini dari Mas Julian sendiri Mas, bisa di-sharekan ke teman-teman yang ada di rumah, apa sih sebenarnya motivasi berprestasi kamu? Karena masih bisa konsisten gitu Mas, dari SMP, SMA sampai sekarang S1 begitu. Oke, sebenarnya motivasi saya itu yang pertama, saya itu kayak gini tuh awal dari saya masuk kuliah gitu Mas. Jadi awal masuk kuliah saya pertama kali keinginan saya itu pengen jalan-jalan gratis. Kayak gitu yang pertama. Nah, tapi jalan-jalan gratis itu apa ya? Caranya gimana kayak gitu kan. Saya coba cari-cari, ternyata ada salah satu organisasi di UNS yang bisa mewujudkan mimpi saya kayak gitu. Akhirnya saya ikut situ dan saya coba belajar walaupun beberapa kali gagal Mas. Ya, harus gagal. Iya. Kalau nggak gagal nggak tahu salahnya di mana gitu ya. Nah akhirnya coba di situ beberapa saya untuk ngajak kakak tingkat gagal juga. Akhirnya kita coba lagi. Alhamdulillah saya bertemu dengan teman-teman yang sangat mendukung kayak gitu. Akhirnya kita mencoba, saya membuat 3 karya tulis. Yang pertama itu ada di UNS untuk lomba, lalu ada di Malang dan satunya di Palembang. Dan setelah 5 kali coba dan gagal itu, 3 kalinya lolos semua. Ya, alhamdulillah. Lalu yang pertama itu saya berangkat ke Malang, itu dengan teman-teman saya, itu dari PKP juga. Kita di sana mendapatkan best paper seperti itu. Lalu yang di Palembang itu paling senang sekali itu Mas. Jadi saya mendapatkan pertama kali naik pesawat gitu, senang juga. Jadi betul. gitu. Menarik nih pemirsa. Jadi itu awalnya ya, awal mulanya. Jadi bersyukurnya dapat lingkungan yang pas ya Mas Julian ya. Jadi tekad dari dalam dirinya udah ada, didukung sama lingkungan yang menarik nih. Akhirnya bentuk syukurnya mungkin ya, bentuk syukurnya di-on-kan terus semangatnya. Oke, Mas Julian, jadi selain dari diri sendiri kan biasanya kan dari lingkungan ya, orang tua mungkin, keluarga dan lain sebagainya. Itu sejauh ini seperti apa dukungannya ke kamu? Alhamdulillah sejauh ini mendukung sih Mas. Saya mau kemana aja, alhamdulillah. Selama positif? Selama positif, jalanin aja. Tapi di akhir-akhir ini karena saya harus, karena udah di tingkat akhir, jadi harus fokus ke apa tujuan awal sebenarnya gitu. Jadi tujuan awal itu sekolah untuk kuliah, ya diselesaikan kayak gitu. Jangan sampai ditunda-tunda lagi. Ini kadang-kadang penyakit mahasiswa ya. Kalau udah nyaman sekali di kampus atau nyaman sekali di sekolahan begitu ya. Apalagi udah kesempatan jalan-jalan kemana-mana, susah ninggalin kampus gitu ya. Tapi mau nggak mau harus segera diselesaikan ya Mas Julian ya. Oke Mas Julian, ini kan kebetulan dari pertanian. Kita negara agraris loh ya Mas ya. Jadi tentu apalagi pemirsa kita banyak sekali yang concern di bidang pertanian. Mungkin ada 2 atau 3 jenis penelitian kamu atau kejuaraan kamu yang
utak-utik banget di bidang pertanian itu apa aja, Mas? Nah. Itu yang pertama pas di Malang itu, Mas. Pas di Malang kita membuat kain perca kayak gitu. Kita buat untuk, karena sekarang itu modelnya hidroponik, kita buat untuk sebagai kantong-kantong itu untuk tanaman kayak gitu, Mas. Nanti diisi sama pupuk lalu dikasih tanaman kayak gitu. Itu yang pertama, kita memanfaatkan kain perca itu tadi. Nah, yang kedua, waktu ini lebih ke garam, Mas, yang di PEB itu. Dia dapat juara 3 di sana. Nah, kita membuat, tapi lebih ke teknik juga. Karena saya biasanya kolaborasinya itu, saya ada pertaniannya, ada tekniknya. Karena ini pengalaman masa lalu, karena saya cita-citanya itu sebenarnya masuk ke teknik. Makanya saya banyak kolab sama orang-orang teknik kayak gitu. Adalah ya separuh otaknya di sana. Makanya biar tahu, biar nggak terlalu sedih gitu. Makanya kita harus tahu teknik juga, pertanian juga jalan kayak gitu. Betul. Baik, menarik. Ya, jadi apapun yang menjadi ide saat itu semaksimalnya diwujudkan ya, Mas ya. Apalagi ada kesempatan untuk kompetisi. Ini jadi dan menang pula gitu ya. Alhamdulillah tentunya. Oke, Mas Julian, ini ada beberapa dokumentasi yang mungkin bisa kita jelaskan satu persatu ya. Pengalamannya Mas Julian ini mudah-mudahan menjadi inspirasi juga nih untuk teman-teman mahasiswa atau teman-teman muda yang ada di rumah. Oke, kita sedikit cerita nih apa ini. Ini saya ikut di BEM Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian, Mas. Oke, anak BEM nih ya. Anak BEM yang pertama ini. Jadi saya ini awal saya tahu belajar literasi gitu. Oke, siap. Mulai belajar nulis ya? Iya, belajar nulis karena SMA itu nggak pernah belajar nulis. Siap. Ini anak BEM banyak yang lihat nih. Oke, kemudian di apa ini film? Film ini organisasi keilmiahan. Ya. Sebelumnya teman-teman, sorry. Organisasi keilmiahan yang ada di UNS tingkat universitas. Ya, di studi ilmiah mahasiswa. Yang lingkungannya di sini sebenarnya. Betul. Saya juga makanya subur tuh orangnya banyak. Itu pas acara film, acara tahunan ya. Tahunan. Annual ya. Oke, kemudian di pantai? Pantai itu waktu di Bali. Kemarin Pimnas. Oke, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Pekan Ilmiah Mahasiswa. Kamu yang mana ini? Yang tengah. Tengah ya. Oke, siap. Selanjutnya teman-teman, jadi kita akan tahu rutinitasnya seperti apa, tapi tetap berprestasi juga. Ini di Korea? Waktu di Korea, Seoul. Berdua itu. Aslinya harusnya bertiga, tapi yang satu nggak bisa ikut. Karena harus tiket? Enggak, karena harus ini. Sebenarnya dananya udah turun, tapi dia harus ujian ya udah. Padahal dia pengen banget itu, Mas. Siap, kamu yang bawa bendera merah putih ya? Iya. Oke, ini yang tadi sempat diceritakan teman-teman, pemirsa, di World Innovation Contest. Oke, selanjutnya di ini Makau di Makau, ya. Cina. Oke, berlima. Ini udah terbang kemana-mana ini ya. Alhamdulillah ya. Ini tahun 2018 kemarin. 2018. Juli. Oke, ini masih di Makau juga. Oke, Makau juga. Oke, lanjut teman-teman. Masih di rangkaian ya, rangkaian acara di sana ya, di Makau ya. Oke, lanjut dulu teman-teman. Oke, ini jauh-jauh bawa sabut kelapa di sana ya. Bawa ini, Mas, bawa kardus kayak gitu, padahal yang lain nggak ada. Bagus ya. Oke, lanjut dulu teman-teman. Ini yang tadi bawa peredam suara. Untuk membuat peredam suara. Oke, ini kenang-kenangannya dari sana begitu. Lanjut lagi teman-teman. Oke, ini untuk publikasinya ya. Publikasi untuk kegiatan di Makau-nya, teman-teman. Lanjut lagi. Ini cukup banyak soalnya. Masih sama. Ya, lanjut lagi. Oke, ini waktu di Bangkok. Di Makau. Oke. Thailand Inventor Day. Oke, siap. Rangkaian ya. Oke. Ini waktu di UTM. Universitas Teknologi Malaysia. Johor Bahru. Apa ini kegiatannya, Mas? Lebih ke ini sih presentasi sih, kayak conference gitu malah. Oke. Ya, apa yang kamu presentasikan? Lebih ke ini, rumah untuk pertanian, tapi dia didesain untuk ya benar-benar rumah untuk pertanian gitu, Mas, di dalamnya. Tapi itu pertanian. di atas pabrik biasanya kita buatnya. Jadi pabrik itu kan luas dia. Ya, di bawahnya luas, atasnya nggak kepake. Nah, kita pakai di situ untuk pertanian. Siap. Baik. Ini atas studio mungkin ya suatu saat kita tanami lombok atau apa gitu ya. Oke, ini masih di Malaysia.
Ini di Taipei, Taiwan. Taiwan. Oh, sorry. Ya. Jasnya sama soalnya. Ngeles ya. Oke, Taipei, Taiwan. Oke. Ini kita buat alat deteksi kapal tenggelam. Event yang lain. Event yang lain. Oke, di mana ini? Di Solo. Di Taipei. Sorry, di Taipei ya. Oke, siap. Oke. Lanjut lagi, teman-teman. Oke, apa ini? Your quote? Sedikit sih, Mas. Ya. Jangan malu untuk belajar. Belajar adalah pengalaman yang luar biasa dan tidak dapat diulang, benar kan? Oke, ya. Ini bentuk dari pengalaman kita kan. Betul. Apa yang kita lakukan dimanapun kita, yaitu kita dalam tahap belajar di situ. Oke, siap. Ya, mudah-mudahan memberikan banyak inspirasi nih teman-teman semuanya. Sekarang umur berapa Mas Julian? Umur 22. 22 masih sangat panjang insya Allah ke depannya begitu ya. Dan mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini begitu. Dan acara kita juga tidak berhenti sampai di sini meskipun kita rehat dulu ya Mas Julian. Nanti insya Allah kita lanjut lagi di sesi yang kedua. Pemirsa, masih bersama Mas Julian, mahasiswa berprestasi kita dari Universitas 11 Maret Surakarta. Banyak sekali prestasi yang sudah didapatkan. Mudah-mudahan memberikan energi positif bagi kita. Terus terutama untuk yang sedang menyimak program prestasi. Kita rehat dulu untuk menyimak beberapa informasi berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi bersamaan kita untuk program prestasi. Masih bersama dengan Mas Julian dari UNS, tepatnya mahasiswa berprestasi kita dari Fakultas Pertanian. Dan tadi sudah banyak sekali ya diceritakan kisah inspiratifnya mulai dari masuk UNS sampai ini mau lulus UNS gitu ya. Jadi mudah-mudahan akan menjadi semangat baru untuk siapapun bahwa kita akan bisa menjadi siapapun sebenarnya kalau kita mau berjuang. Kira-kira gitu ya Mas Julian ya. Mau belajar seperti quote-nya Mas Julian tadi. Nah Mas Julian tadi kan sudah punya banyak sekali prestasi. Piala, kemudian ini simbol saja ya, piala atau medali ini di rumah pun juga sudah banyak sekali. Tapi kamu masih terlibat di kegiatan sosial mungkin atau terlibat di kegiatan untuk mahasiswa yang lain begitu Mas, selain organisasi kalau BEM kegiatan tadi? Udah enggak sih Mas, udah stop. Ya artinya selama 4 tahun ini? 4 tahun ini ya itu tadi ikut BEM, lalu ikut ada PKM Center, di UNS. Gitu. Lebih ke arah mana tuh PKM Centernya? Maksudnya? Kinerjanya seperti apa? Ya kinerjanya ya kita bantu-bantu dari UNS. Ada program kreativitas mahasiswa. Terus kita koordinir teman-teman yang udah lolos PKM didanai. Nanti kita koordinir lagi sampai mereka bisa lolos ke PIMNAS. Gitu. Yes. Ini yang pengen saya tekankan sebenarnya. Tadi sempat off air sempat cerita sih ya pemirsa. Jadi ya kita harus ini ya. Ada sisi berkorban juga ya untuk waktu, tenaga, ngumpulin teman-teman itu nggak mudah gitu ya. Apalagi mendampingi sampai ke jenjang PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional itu udah impian besar banget dari mahasiswa. Dan PKM lolos pernah? Pernah 2 kali di tahun 2018 sama 19 kemarin. Judulnya apa Mas? Judulnya masih ingat lah ya. Lupa sih Mas itu. Tapi apa? Intinya kita yang pertama itu 2018 itu buat penyaring air laut karena dulu garam itu mahal itu Mas. Jadi kita karena cuaca juga faktornya kita buat alat penyaring. Buat garam itu tadi. Jadi keluar kita kayak destilasi tapi yang keluar itu garamnya. Kemudian yang kedua? Yang kedua lebih ke bangunan kita buat seperti di studio ini ada partisinya, kita buat partisi dari cangkang keong. Pikiranmu kemana-mana ya. Artinya nggak cuman dari pertanian ya. Itu kolaborasi juga dengan fakultas-fakultas yang lain. Tapi kan ada hubungannya dengan pertanian. Harus. Kayak keong tadi dia sebagai hama gitu. Makanya kita harus manfaatkan. Betul. Ada linearitasnya tetap ada begitu ya. Cuman memang harus ada kolaborasi dari teman-teman yang lain biar perspektifnya nggak cuma satu gitu ya Mas ya. Dari berbagai sudut pandang. Mas Julian tadi sempat mendapatkan beberapa penghargaan plus mengalami kegagalan-kegagalan juga. Kadang-kadang teman-teman tuh kalau udah gagal udah selesai gitu ya. Udah nggak mau lagi berjuang. Pernah di titik itu dan gimana bangkitnya gitu Mas Julian? Pernah Mas. Jadi pertama kali waktu saya ke Korea itu bukan lebih ke gagal sih, tapi udah hampir mau pasrah gitu. Jadi ini pengumuman itu cuma 1 bulan, padahal
kita harus ngurus berkas-berkas itu kan panjang kalau ke luar Iya, negeri. betul. Harus minimal 3 bulan lah kita harus Prepare ya, persiapannya. prepare-nya. Dan itu cuma 1 bulan dan bayangin aja mungkin nggak bisa ya kalau ini. Akhirnya saya coba untuk ngajuin surat tugas, itu hampir 2 minggu belum jadi karena birokrasi ya gitu. Akhirnya coba saya buat lagi, ngajuin lagi untuk pendanaan. Sepatnya saya ngurus sendiri, lari-lari ke rektorat, ke Mawa kayak Kawal gitu. sendiri ya? Iya, akhirnya jadi, tapi waktunya tinggal 15 hari. 15 hari belum buat visa, karena visa kan ya, harus harus mepet gitu. Akhirnya saya udah hampir pasrah. Aku apa nggak berangkat gitu. Coba saya tanya ke kakak tingkat. Akhirnya saya diberi petunjuk gitu. Kayak gini kata-katanya. Kamu coba belajar seperti nelayan. Jadi nelayan itu ketika dia pengen ikan yang besar, umpannya itu juga harus besar. Besar gitu. juga ya. Maka ketika kamu menginginkan hal yang lebih besar, maka pengorbananmu juga harus besar. Betul, Dan akhirnya setuju. saya coba untuk meninggalkan beberapa kuliah karena mungkin mahasiswa ya biasa untuk meninggalkan kuliah gitu. Karena diberi waktu untuk 2 kali pertemuan tidak masuk gitu. Tapi harus benar-benar dia ngejar di situ, Mas. Akhirnya saya coba untuk ngurus itu benar-benar ini. Terus 7 hari, H-7 itu saya baru buat visa, baru jadi. Jadi kan harus ada berkas-berkas yang harus, visanya itu kan banyak berkasnya, Mas. Ya. Jadi akhirnya saya coba ke Jakarta sendiri, ngurus visa, balik lagi. Itu H-7 hari, padahal pembuatan visa itu sekitar 6 hari. 5 hari. Jadi waktu seminggu itu udah habis. Kita mau berangkat tanggal 31, akhirnya aku mau berangkat nggak ya? Mau beli tiket nggak ya? Karena tanggal 31 kita udah berangkat dan visanya jadinya tanggal 31. Akhirnya kita nekat buat beli ini, buat beli tiket pesawat. Kalau nggak jadi ya udah tiketnya hangus. Tapi kalau visanya udah jadi, kita berangkat. Akhirnya saya coba untuk ngejar itu. Tanggal 31 saya, tanggal 30-nya, 30 Mei, itu saya coba berangkat sendiri. Teman saya kan 2. 2, satunya nggak berangkat dan satunya nge-lab di lab. Dia belum berangkat. Dan saya ke ngurus visa dulu, ngambil visa dulu ke Jakarta sendiri, naik kereta sendirian. Dan di situ, di kereta itu, aduh, jadi nggak ya? Bismillah, jadilah kita. Terus akhirnya saya ke Jakarta, alhamdulillahnya udah jadi di situ. Dan jam 1 malamnya, saya langsung berangkat ke Koreanya. Dan alhamdulillah transit juga ke Malaysia. Transit dulu ya, transit dulu ke Malaysia. Bukan Singapura ya, Malaysia dulu. Lalu ke Korea, dan hasilnya memang hasil nggak pernah ini ya katanya ya, hasil nggak pernah mengkhianati usahanya gitu ya. Dan biasanya posisi-posisi seperti itu, posisi perjuangan seperti itu, kedekatan kita dengan Tuhan juga Allah semakin dekat juga ya biasanya kan, kekuatan dari dalam lah ya. Oke, menarik Mas, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman yang ada di rumah, pemirsa juga yang ada di rumah. Itu tadi ya, sempat di-shoot ada 2 kenang-kenangan ini yang cukup tinggi ya. Ini buat senjata S2 bisa nih Mas. Mudah-mudahan ya nanti ya. Amin. Dimanapun dan seperti apapun nanti jalannya, ya itu nanti. Yang penting ini udah punya beberapa modal dulu begitu ya. Oke, Mas Julian, ini kan udah mau lulus, udah ujian hari ini, kemudian proposal ya, dan beberapa tahap lagi. Tentunya biar kita tetap semangat, pasti masih punya mimpi-mimpi dong yang lain gitu. Apa mimpi terdekat dari Mas Julian? Terdekatnya pengen lulus sih Mas. Pengen lulus dulu ya. Itu satu kunci ya. Terus ini coba untuk besok kan ada kurban tuh. Saya coba untuk ini nabung dulu buat besok. Kalau bisa siap. Coba ini kurban ya. Oke, menarik. Ini impian jangka pendek yang ya kita harus membangun mimpi step by step ya. Kecil. Nah, nanti itu nanti akan yang menjadi besar gitu ya. Oke, menarik Mas Julian. Jadi siap sebentar ya. Ini ada yang bergabung dari saudara kita. Oke, minta tips Mas dari saudara kita di 0857 001 sekian. Tips agar tetap selalu bersemangat gimana Mas? Gitu. Monggo Mas Julian. Untuk tetap bersemangat ya. Sebenarnya kita tinggal mencari lingkungan yang pas sih. Untuk kita harus bersemangat, karena kalau saya sih
cobanya bagaimana? Saya coba untuk ke kampus tiap hari. Coba ke kampus tiap hari, ngelihat teman-teman yang dia lebih semangat lagi. Jadi saya bisa terpacu semangatnya di situ. Kayak gitu. Oke, jadi kalau untuk mencari semangat, inspirasi harus ngelihat yang ke atas ya. Kalau Lingkungannya bersyukur ngelihatnya yang bawah, gitu ya Mas Julian ya. Bener. Oke, menarik. Demikian, satu lagi Mas dari 0813-9266 sekian, 6 sekian. Sama sih. Impian berikutnya apa nih Mas begitu? Tadi sudah disebutkan, pengen cepat lulus, pengen kurban nih. Waktu dekat ini apa lagi yang lain begitu Mas? Kalau pengennya sih nanti lanjut bekerja dulu biar punya pengalaman kerja, lalu habis itu coba cari S2 untuk beasiswa. Tapi kalau dengan biaya sendiri kemudian enggak sih Mas. Tapi kalau untuk beasiswa insya Allah cari nanti. Oke, itu ya impian terdekat ya. Belum menjurus ke yang lain ya. masih kecil Mas Julian ya, masih 22 tahun ini. Jadi insya Allah masih impian-impian kedepannya tidak bisa disebutkan satu persatu di sini begitu. Oke Mas Julian, untuk kegiatan sosial apa nih yang kamu ikuti? Karang Taruna masih dong? Atau kegiatan-kegiatan di lingkungan begitu? Oke. Unsur pertaniannya kamu tularin nggak itu di sana sama teman-teman? Kalau ini saya paling ikut-ikutan yang di kayak jagong gitu Mas. Kayak kegiatan-kegiatan sosial di rumah itu jarang malah. Paling ada acara-acara besar itu baru kalau gitu. Agustusan kayak gitu sih. Oh, siap. Baik. Banyak nggak tema-tema pertanian yang kamu share selalu ke teman-teman, entah di jaring sosial kamu atau di di teman-teman link kamu lah begitu? Ya alhamdulillahnya ya. Banyak ya? Ya nggak banyak juga sih. Cuman kalau ada adik-adik tanya kayak gitu kita coba sharing apa yang kita tahu kita coba berikan kepada adik-adik. Oke, ya karena seperti yang disampaikan Mas Julian tadi, pemirsa ini ada dua sisi yang harus dipenuhi. Ternyata ketertarikan di teknik masih ada gitu ya. Ketertarikan di dunia teknik masih ada, kemudian di dunia pertanian ditekuni juga begitu dan akhirnya dikolaborasikan dan banyak sekali ini ternyata prestasi-prestasi yang kemudian sudah diwujudkan melalui passionnya itu ya Mas Julian ya. Nah, bicara mengenai passion juga nih Mas Julian, banyak usia bahkan 30-an tahun, 40-an tahun, 50-an tahun mereka tuh kadang-kadang juga belum tahu passionnya di mana nih begitu. How to get, gimana cara kamu passion. Iya, itu Mas. Dan membentuk ya atau mungkin wah ini ternyata passionku di sini nih gitu. Harus dicari kan? Iya, harus dicari Mas. Jadi saya itu SMA itu nggak pernah nulis, nggak pernah baca gitu. Jarang. Baca paling buku-buku pelajaran kayak gitu. Terus akhirnya saya coba ikut di BEM. Saya belajar literasi karena saya masuknya di Kemenlu jadi di Kementerian Luar Negeri. Nah, di sana saya kira itu hanya jalan-jalan isinya Mas, tapi di dalamnya itu diskusi, lalu ada kita banyak-banyak baca berita kayak gitu. Akhirnya coba melihat kok asik ya malahan kayak gitu. Terus akhirnya saya coba juga menulis, kok juga asik karena gimana ya? Saya melihat menulis itu pekerjaan yang mungkin orang lain itu anggap susah, tapi itu pekerjaan yang paling gampang. Kita tidur aja bisa nulis, ngetik gitu sambil tiduran. Beda kalau kita ikut-ikut kegiatan-kegiatan yang lain kayak gitu. Fisik ya? Fisik, lebih ke fisik. Kalau menulis kan cuman sampai tiduran bisa gitu. Akhirnya. Tapi otaknya yang kerja. Kalau itu mah bisa jalan sendiri. Alhamdulillah. Betul. Setiap waktu, setiap saya coba merenung itu ada kayak gini, inspirasinya terus ada ya. Coba saya langsung ketika ingat di jalan gitu, coba saya ketik di HP dulu, nanti coba dikembangin pas udah di tempat tujuan kayak gitu. Oke, poin pentingnya tuh ditulis dulu, jangan sampai hilang ya. Kalau hilang nanti harus diikat dulu, harus diikat dulu. Ide-ide kreatifnya harus diikat dulu gitu. Nanti baru dikembangin, kira-kira gitu ya. Itu ya menarik. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Mas siapa nih? Dari 081226 sekian Mas, ini bagaimanakah cara menjaga motivasi agar yang kontinu? Yang kedua, bagaimana cara membagi waktu antara organisasi dan kuliah? Terima kasih Mas. Monggo. Motivasi dan lebih kontinu ya? Agar
istiqomah Iya. motivasinya. Ini lebih tadi kembali ke passion, Mas. Jadi ketika kita udah dapatkan passion kita, apa yang hal kegagalan atau hal yang membuat kita menyerah, tetap happy. Tetap tetap senang dilakukan. Oke. Oke, jadi gimana caranya untuk menjaga motivasi tetap continue, stay in your passion gitu ya jawabannya ya. Jawabannya tetap di passion kamu di mana. Terus yang kedua, cara membagi waktu antara organisasi dan kuliah gimana, Mas? Ini Mas, jadi banyak kompetisi yang ada di kita, yang misalkan di nasional atau internasional itu banyak yang misalkan ada yang motong jam-jam kuliah gitu. Ya coba-coba pinter-pinter ini cari waktu. Kalau kita kuliah ya tetap kuliah. Kalau kita nggak paham ya coba kita untuk banyak-banyak diskusi sama dosen. Betul. Terus kalau kita nggak tahu misalkan pelajaran apa yang belum kita tinggalkan, itu tinggal kita tanya ke teman. Biasanya kan kalau kita udah ini ya banyak pakai PPT ya, jadi kita tinggal minta kirimin dong. Minta PowerPoint-nya. Iya. Itu lebih cepat. Coba kita juga kalau kita cuman kuliah kan juga nggak ini ya Mas, kurang. Kita harus baca-baca buku, misalkan kita coba jalan ke perpustakaan, walaupun kita cuma jalan aja. Tapi yang penting udah niat dulu, nanti kalau lihat buku yang bagus coba dibaca gitu. Buku yang bagus ya, bukan yang gambarnya bagus ya, buku yang quality tentunya ya. Oke, itu tadi pertanyaan dari teman kita, dan sayang sekali Mas, kita sudah di penghujung kebersamaan kita. Banyak sekali inspirasi yang sudah kita dapatkan. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa berprestasi yang lainnya dari bidang yang lain-lain juga nanti bisa hadir seperti halnya Mas Julian. Dan Mas Julian rumahnya di mana? Tinggal di mana? Di Solo atau di luar Solo? Di luar Solo. Di luar Solo. Kalau saya bilangnya di Solo sih Mas. Iya, di mana? Karena di Nogosari. Boyolali. Boyolali. Oke, Boyolali itu Solo Raya. Solo Raya. Ya, makanya saya bilang kalau dari mana? Dari Solo. Iya, benar. Iya. Karena kalau sekolahnya itu dari SMP sama SMA itu di Solo. Di Solo. Oke. Udah di Solo. Siap. Iya, Boyolali bagian ya, Solo Raya. Ya. Oke, baik, masih ini ya, masih di anak Jawa Tengahan lah ya. Oke, ya itu tadi Mas Julian, teman-teman semuanya, pemirsa sudah berbagi inspirasi kepada kita semuanya yang pengen ketemu, pengen dapat inspirasi atau diskusi lebih panjang ya, nanti bisa main ke Fakultas Pertanian, boleh ya Mas ya? Boleh. Mumpung masih jadi mahasiswa di sana. Dan sebelum ditutup Mas, barangkali ada pesan-pesan untuk teman-teman pemuda atau teman-teman remaja di rumah semuanya, monggo. Oke. Jangan takut gagal. Jangan ketika kita melakukan sesuatu, jangan takut gagal. Jadi apa yang kita lakukan ya harus sesuai dengan, ketika kita gagal ya jangan sampai menyerah, karena gagal itu menurut saya tingkat belajar yang paling tinggi. Karena kalau kita gagal, kalau kita nggak gagal, kita nggak tahu bagaimana kesalahan kita. Dan kalau kita gagal, kita pasti tahu apa yang salah, apa yang benar, kayak gitu Mas. Ya, baik. Oke, terima kasih Mas Julian. Itu dia, makanya kadang-kadang ada yang bilang saya cinta kegagalan gitu ya. Karena ada poin banyak yang bisa diambil dari sana dan bisa belajar banyak hal dari sana ya. Sama juga jangan sampai kita itu takut dengan sesuatu. Ketika kita, misalkan saya dulu keluar negeri itu bayangannya nggak ada Mas. Mau keluar negeri itu nggak ada bayangan. Yang penting kita jalan dulu, jangan takut, coba kita lakukan. Oh ternyata bisa sebenarnya. Misal soal kenapa saya itu dari keluarga sederhana. Jadi kalau mau pergi ke luar negeri itu mungkin biayanya besar ya Mas. Dan teman-temannya biasanya itu takut dia. Takut untuk dananya gimana, bahasanya gimana. Itu jangan sampai takut di situ. Jalan dulu. Ya, yang penting jalan dulu. Nanti dulu. ketika mau berangkat, kita belajar dulu bahasa Inggris, bisa jadi. Dana itu juga ketika kita udah jadi mahasiswa, insya Allah bisa mengalir di situ. Mumpung jadi mahasiswa. Iya, mumpung jadi mahasiswa makanya. Oke Mas Julian, terima kasih ya sudah mampir ke MTA TV. Nanti dilihat lagi rekamannya mungkin atau dibagikan ke teman-temannya agar lebih banyak memberikan inspirasi ke teman-teman yang lain. Selamat kembali ke kampus Mas Julian. Salam untuk teman-teman di UNS tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, saya sudah kebersamaan kita untuk program prestasi bersama Mas Julian, mahasiswa berprestasi dari Fakultas Pertanian Universitas 11 Surakarta. Terima kasih perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.